Nah, kita lihat pendapatnya Dr. Tan Sutyen. Yang saya bawa ke sini adalah bicara tentang satu dapur SPPG melayani hampir sekitar 3.000 porsi tiap hari. Jadi walaupun ada ahli gizi pun itu akan keder. Ya HACCP itu nggak mungkin bisa dijalankan apabila kita nih ingin membahas yang lagi rame nih Pak, tentang makan bergizi gratis yang diberikan kepada semua siswa SD, SMP, SMA, tetapi juga bukan hanya itu, juga diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Balita itu PAUD berarti, PAUD ya, balita kan PAUD. MBG itu dimaksudkan supaya satu, mencegah stunting, mencegah kekurangan gizi, meningkatkan kecerdasan dengan makan bergizi, kan begitu Bos? Betul. Kemudian meningkatkan kesehatan secara umum. Termasuk stamina ya? Termasuk stamina. Tetapi ternyata sekarang masih berdampak diantaranya karena makanan yang dimakan itu basi pada sakit perut, atau bukan pada lah ya. Banyak yang sakit perut. Memang banyak itu relatif, kan gitu. Tapi kalau ada lebih dari yang mengatakan lebih dari 4.000 orang kan something juga Pak. Iya sih. Total yang mau diberi makan berapa orang? Nantinya 2026 itu katanya 82,9 juta orang. 82,9 juta menu makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat itu, gitu kan? Tahu nggak Bapak anggarannya berapa? Tahun 2025 ini anggarannya 171 triliun, bayangin. Nanti tahun 2026 konon kabarnya 335 triliun. Badan Gizi Nasional itu sebagai institusi yang mengelola pemberian makan bergizi gratis untuk penerima manfaat. Penerima manfaat kan tersebar seluruh Indonesia, luas banget. Dan bagaimana caranya? Dia membentuk SPPG. Nah, SPPG itu kepanjangannya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur itu, gitu. Nah, dari penunjukan SPPG yang katanya para ahli pengamat itu terlalu terburu-buru sehingga lupa terhadap satu dan lain hal. Gitu. Walaupun BGN, Badan Gizi Nasional, sudah memberikan semacam SOP. Tapi kan pelaksanaan SOP ini kan nggak gampang juga Pak. Gampang nggak Pak? Nggak gampang lah gitu. Nah sehingga banyak kejadian yang di luar kontrol. Sebetulnya SPPG itu konon kabarnya juga harus ada sarjana gizinya. Maksudnya orang yang paham gizi gitu. Nah, orang yang paham gizi itu bagaimana cara merekrutnya, bagaimana cara mengelola, dan bagaimana SOP yang diberikan kepada SPPG, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur itu, sehingga si orang memiliki kemampuan ilmu gizi itu bisa bersuara kalau didapati katakanlah ada keraguan tentang gizi, gitu loh Pak. Gitu Pak ya? Nah, kalau menurut Bapak dengan berdirinya SPPG ini gimana Pak? Ya, kan, dapur-dapur ini loh, dapur-dapur ya kan. Ini yang agak bikin kita bingung Pak. Penunjukan SPPG ini sistemnya lelang atau penunjukan langsung oleh BGN? Saya kurang tahu deh itu. Jangan-jangan semestinya lelang ya? Semestinya lelang ada. Jangan-jangan masih ada penunjukan langsung. Itu dia, ya kan? Karena ada juga beredar Pak. Surat penunjukan SPPG itu bisa diperjualbelikan. Kan kacau. Kacau ya. Harus diberikan kepada Pak Jansen, diberikan kepada Pak Agus gitu misalnya. Satu kan Pak. Dengan membayar Pak Agusnya ke Pak Jansen. Kemudian kan Badan Gizi Nasional kan bekerja sendiri ya. Kelihatannya Badan Gizi Nasional masih bekerja sendirian. Itu dia. Harusnya kan dia melibatkan institusi, lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan
kesehatan makanan. Itu dia. Betul, Pak? Betul, Pak. BGN itu Pak, harusnya namanya juga Badan Gizi Nasional. Tentunya di dalamnya itu sudah banyak sekali orang-orang ahli gizi. Ya, betul. Ya, sebenarnya apakah dia kalau sudah banyak di situ tenaga ahli gizinya, memang ya dia nggak perlu, mungkin nggak secara khusus harus berhubungan dengan institusi lain ya. Tapi masalahnya gimana, emang BGN itu apakah diisi orang-orang ahli gizi Itu dia. atau orang-orang yang tidak punya background ahli gizi? Ya, itu dia, Pak. ya sebetulnya ada pendapatnya Pak Pri oke juga, tapi menurut saya kenapa kok harus melibatkan kerjasama dengan institusi lain supaya ada kontrol, Iya. gitu. Ada mekanisme kontrol dari institusi yang lain, gitu. Jadi saling memberikan masukan gitu. Nah, SPPG yang ditunjuk itu atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur itu konon kabarnya harus menyediakan makanan berkisar antara 3.000 sampai 4.000 packing makanan. Gitu loh, Pak. Nah, memasak 3.000 sampai 4.000 itu kan nggak gampang, Pak. Gampang. Dan menurut berita, mereka itu memasaknya mulai jam 1 malam. Waduh. Jam 1 malam. Katakanlah selesai masak 4 jam, katakanlah. Berarti 2, 3, 4, 5 selesai. Nah, makanan yang udah selesai itu dipacking, dimasukin ke dalam tempat tertentu, tray itu. Ya, traynya. Kemudian dimasukkan ke dalam pengangkut, alat angkut, dibawalah ke sekolah-sekolah. Dan siswa-siswa di sekolah itu makannya kira-kira antara jam 10 sampai jam 11. Makan bergizi, makan yang dari SPPG. Makan itu. siang berarti? Hah? Makan siang ya? Entah makan siang ya, entah menjelang siang ya. Itu kendaraannya model box gitu ya, Pak ya? Ya, kira-kira tertutup ya? Ya. Gak ada pendinginnya lagi ya? Gak ada pemanasnya, gak ada pendingin. Iya, kalau pendingin kan cenderung masih tidak kemungkinan menjadi busuk atau bau gitu kan. Nanti kalau didinginkan, yang makan kok dingin gitu. Kalau menurut seorang ahli gizi namanya Dokter Tan itu, Pak, harusnya ya kalau nggak didinginkan harus dihangatkan. Karena suhu kritis makanan itu katanya Dokter Tan nih, Tan Sutjen namanya kalau salah, itu berkisar 5 sampai 60 derajat Celcius. Kalau ada di suhu itu berpotensi makanannya bisa menjadi basi. Maka harus dihangatkan gitu. Nah, ini kan jarak antara dapur dengan penerimaan makan juga relatif jauh, Pak. Ya. Ada yang 2 kilo, 3 kilo, dan sebagainya kan. Jadi SPPG itu juga harus memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi. Nah, SLHS, sertifikasi layak higien dan sanitasi. Dan semua SPPG yang ada itu punya itu? Harusnya punya, tapi juga ada isu SLHS itu, sertifikasi layak higien dan sanitasi, juga diperjualbelikan. Coba bagaimana? Jadi nggak pernah dites bener gitu loh, Pak. Pokoknya ada semacam permainan. Ya udah dapat sertifikat gitu aja gitu. Nah, kalau menurut Bapak tentang SPPG ini gimana? Harusnya. Ya, dengan adanya makan basi dan sebagainya nih. Oh, kalau itu kan karena faktor tadi, Pak, jarak dengan antara tempat masak dengan penerima manfaat jauh. Kemudian waktu masaknya, belum lagi sanitasi dan kebersihan bahan makanan. Itu mempercepat proses pembusukan. Kalau beli sayur yang sudah kelemar-kelemar itu, jangankan 2 jam, sejam udah nggak enak dimakan. Harus fresh, Pak, harusnya. Terus penunjukan SPPG ini sebenarnya yang perlu. Di situ kan dipersyaratkan harus memiliki minimal 3 ahli gizi. Ada 3 ya? Ada 3 minimal. Terus ahli gizi ini benar-benar profesional atau belum? Nah, mungkin baru lulus. Baru tamat. Baru cium ijazahnya. Gua baru tamat. Iya. Jadi nggak punya taring. Untuk kontrol. Takut dipecat, Pak ya. Yang merekrut tenaga ahli di SPPG ini siapa? SPPG atau
Badan Gizi. Itulah yang belum tahu. Oh, ya kan? Tapi desas-desusnya katanya infonya BGN. BGN. Iya, berdasarkan desas-desus namanya. Dia nyerahkan ke SPPG. Iya, gitu, ahli gizi ini. Nah, ini kan masih carut-marut nih Pak. Jadi karena banyaknya makanan yang basi dari SPPG, maka SPPG yang menyebabkan makanan basi diterima oleh penerima manfaat itu dibekukan sementara, Pak. Iya. Dibekukan sementara sampai kemudian ada perbaikan yang signifikan sehingga bisa mengantisipasi makanan yang basi itu. Nah, kita lihat Pak ya, kita lihat video dari pendapat Ibu Irma Suryani, anggota DPR. Baik, kita lihat Pak. Kita lihat gimana. Ya, kami sudah memanggil dan bertemu dengan Ketua BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan terutama terkait dengan SDM yang ada di semua SPPG yang diposisikan oleh BGN, kan ada 3 orang. Seharusnya memang makanan yang keluar dari SPPG itu nggak boleh atau harusnya nggak bisa keluar dalam kondisi yang tidak baik. Karena kan 3 orang yang diposisikan di SPPG itu harusnya menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap SPPG. Nah, masalahnya menurut saya 3 orang ini tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga makanan yang dikirimkan, yang akan didistribusikan itu sebetulnya menurut saya tidak mereka kontrol. Kalau mereka kontrol, pasti tidak akan pernah ada makanan basi dan lain sebagainya. Saya kira itu yang harus dibenahi oleh BGN, ya. Selain juga tentu kuota-kuota SPPG fiktif yang kemudian mohon maaf disinyalir diperjualbelikan, ini juga kan akan membuat SPPG menambah biaya, menambah anggaran yang seharusnya tidak perlu, ya. Itu juga akhirnya akan mengurangi kualitas menu. Nah, yang begini-begini harusnya juga harus diberesin oleh BGN. Nah, kan jelas menurut Bu Irma Suryani itu, jadi karena SPPG itu kesulitan dalam mengontrol karena banyaknya itu, memang harusnya melibatkan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan kualitas menu dan makanan. Dengan demikian hasil yang dihasilkan oleh SPPG itu memang layak untuk dimakan oleh penerima manfaat. Kita lihat filmnya Pak ya. Kita lihat lagi filmnya Pak. Ini masih dari Bu Irma Suryani. BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, di bawah tentu turunannya adalah di dinas-dinas kesehatan. Agar setiap SPPG yang akan memulai operasinya, dinas kesehatan dilibatkan untuk melihat higienisnya, posisi ada dapur basah, dapur keringnya, tempat penyimpanan basah atau keringnya, kemudian sanitasinya itu juga harus harus betul-betul diketahui oleh dinas pendidikan di daerah. Nah, yang kedua, harus ada kerjasama BGN dengan BP POM terkait dengan bahan pangan aman. Ini juga harus langsung, gitu ya. Kalau sertifikasi saya terus terang saja tidak terlalu respect ya, karena hal-hal seperti ini kita tahu kejadian di Kemenaker kan semuanya diperjualbelikan sertifikasi seperti ini. Artinya menurut saya harusnya langsung cek langsung ke SPPG ketika misalnya SPPG itu akan beroperasi, akan mendapatkan kontrak, maka yang berkepentingan stakeholder yaitu BGN, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan, CQ Dinas Kesehatan harus turun. Nah, ini Pak ya. Jadi memang harus membangun kerjasama untuk mengantisipasi atau memberikan penguatan terhadap pengontrolan hasil output daripada dapur-dapur SPPG itu. Nah, kita lihat ada lagi pendapat dari dokter ahli gizi namanya Tan Sut Yen. Nah, namanya ya. Apa pendapatnya? Nah, kita lihat pendapatnya dokter Tan Sut Yen.
Yang saya bawa ke sini adalah bicara tentang satu dapur SPPG melayani hampir sekitar 3.000 porsi tiap hari. Jadi walaupun ada ahli gizi pun itu akan keder. Ya HACCP itu nggak mungkin bisa dijalankan apabila SPPG baru berdiri, jebret langsung 3.000. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau memang betul ahli gizi memang sudah dilatih dengan HACCP dan sebagainya, apalagi ini ahli gizinya masih baru ya, masih muda-muda ya. Oke, jadi mereka tuh minimal harus mempunyai suatu pengalaman dulu di lapangan dalam pengertian kalaupun ditugaskan di SPPG maka mulailah dari yang pelan-pelan yang kecil-kecil dulu ya. Saya sudah ngomong dari awal sejak Desember 2024 ini adalah program baru yang terburu-buru karena yang dikejar selalu adalah kita sudah punya berapa dapur, kita sudah punya berapa penerima manfaat. Oke, kalau Anda hanya sekedar menghitung eskalasi kuantitas maka kualitasnya tentu Anda akan amburadul dan sekarang sudah terbukti ya karena yang dikejar cuma berapa dapur sudah kita punya, berapa anak sudah kita berikan, tapi yang diberi justru ya akhirnya bukan menerima manfaat tapi menerima musibah. Kembali pada Anda. Jadi Bu Dr. Tan ini si ahli gitu mengatakan kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ya dapur atau SPPG itu membuat 3.000 makanan, ahli gizi yang direkrut juga akan kesulitan gitu. Iya, betul. Ya kan? Nah itulah makanya harusnya secara bertahap gitu. Itulah pentingnya namanya demplot zaman dulu itu Pak. Demplot itu siapa? Artinya sebuah pilot project gitu. Dibuat dulu yang bagus, kemudian setelah bagus sampai terdelivery dengan bagus, tinggal diikuti oleh SPPG yang lain. Kalau masih menggunakan SPPG, ya nggak Pak? Iya itu Pak. Ini kan harus dilakukan time and motion study dulu Pak. Time motion study. Ya. Proses makanan itu sampai siap saji itu berapa menit? Iya. Kan? Betul. Bagian bersihin, bagian nyangin, bagian motongin, terus bagian masak, bagian mencampur adonannya dan lain sebagainya. Menitnya berapa lama? Intinya kan? Kalau mulai jam 1 malam seperti kita tadi utarakan, katakanlah 4 jam selesai masaknya. Katakanlah katakanlah 4 jam selesai masak. Jadi 2, 3, 4, 5 jam 5 mulai dideliverikan. Deliverikannya itu ke sekolah-sekolah yang jaraknya juga agak relatif jauh karena harus ada angkutan yang mengirim makanan itu. Sehingga kemudian bisa dimakan oleh siswa-siswa di sekolah itu kira-kira jam 10-an pagi, jadi bisa 5 jam. Dan tidak dijaga suhunya makanan itu. Itulah kemungkinan yang menyebabkan jadi basi gitu loh Pak. Sehingga menyebabkan sakit perut. Nah ini ada lagi pendapat Dr. Tan nih Pak. Kita lihat ya, pendapat berikutnya dari Dr. Tan. Tentu kalau kita lihat dari tentu kalau kita lihat dari semua pengalaman negara-negara yang memberikan program makan bergizi gratis ini adalah jarak antara dapur dengan penerima manfaat itu semakin kecil, semakin pendek. Ya kita lihat bahwa alangkah bagusnya kalau baru disendok dari panci lalu diserahkan langsung ke tray-traynya anak-anak. Tentu dengan demikian akan mempersempit yang disebut dengan suhu kritis. Kita tahu bahwa suhu kritis adalah sekitar 5 sampai 60 derajat Celcius. Nah, kita tahu bahwa kalau seandainya sudah selesai dimasak sekitar jam 6 pagi, setengah 6, lalu baru dimakan jam 11, setengah 12, wow. Itu artinya sudah hampir setengah hari ya, 6 jam. Berada di perjalanan dan di mana tidak ada pemanas. Jadi fungsi pemanas itu bukan supaya makanannya enak, tapi untuk menjaga suhu kritis tidak tercapai. Bu Tan ini mengatakan ada suhu kritis 5 derajat sampai 60 derajat Celcius. Ada jarak juga. Jadi kalau makanan itu dikuatkan, ya memang mengambil dari pendapatnya Ibu Tan, ahli gizi ini. Kalau makanan itu ada di suhu kritis 5 derajat sampai 60 derajat Celcius, sekitar 6 jam kemungkinan bisa basi. Kemungkinan itu gitu Pak ya. Kemungkinan bisa basi. Itu juga tergantung metodologi pengepakannya, kapan dikapak. Kalau masih panas dipakai nanti basi gitu, ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi memang harus diantisipasi. SPPG itu harus jangan terlalu jauh dari tempat penerimaan manfaat. Sehingga centongnya itu yang katanya Ibu Tan, Dr. Tan itu harus memang diterima oleh siswa masih hangat gitu lah. Nah sementara mobil-mobil pembawa makanan itu kan nggak ada penghangatnya Pak. Iya nggak? Ada nggak penghangatnya? Nggak ada. Itu truk biasa aja dibawa gitu loh. Ya kan Pak ya? Nah sekarang Pak, ini menurut kita nih Pak,
menurut kita orang awam nih, ya kan? Sebetulnya seharusnya bagaimana sih BGN itu mengoperasikan makan bergizi gratis menurut Bapak? Ya, pertama dia harus kerjasama, berkolaborasi dengan unit-unit terkait dengan makanan dan minuman untuk anak-anak. Misalnya Kementerian Kesehatan, BP POM, atau kalau bisa kerjasama dengan Pemda, Pak. Pemda. Jadi menurut saya, Pak, tadi kan menurut Bapak kan SPPG seperti itu ya. Ya. Bagi saya, kalau belum ada SPPG-nya, karena masih ada banyak sekali daerah yang belum ada SPPG-nya, diserahkan ke sekolah langsung aja. Jadi BGN, Badan Gizi Nasional, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Katakanlah dengan bupati, gubernur, bupati. Tetapi uangnya jangan lewat mereka. Langsung. Uangnya dari BGN langsung ke sekolah. Gitu loh. Di sekolah, kemudian membuat kelompok kerja, yaitu terdiri dari ibu-ibu siswa, siswa sendiri gitu. Setiap sekolah. Setiap sekolah. Di beberapa ada kalau SMP katakanlah ada siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Kelas 1, kelas 2, kelas itu dibuat kelompok-kelompok kerja untuk memasak gitu. Harapan saya karena memang dimasaknya itu di sekolah, katakanlah dekat dengan sekolah. Dan yang memasak itu adalah ibu-ibu siswa sendiri, bayangan saya akan memasak dengan baik gitu. Tetapi memang menunya itu harus diberikan oleh BGN. Misalnya minggu ini, Senin menunya ini, Selasa ini gitu. Tetapi harus tetap mencoba memenuhi kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat, kebutuhan lemak, kebutuhan vitamin-vitamin yang diperlukan. Kemudian juga makanannya harus rendah gula, katakanlah gitu, rendah garam, sehingga tetap makanan yang dikonsumsi oleh siswa itu atau yang membutuhkan itu tetap makanan sehat. Nggak perlu ada SPPG sebetulnya, kalau memang belum ada SPPG-nya. Uang itu langsung diserahkan ke sekolah, kemudian sekolah berusaha memasak dengan melibatkan ibu-ibu siswa dengan cara bagaimanalah begitu, kemudian langsung dibagikan kepada siswa, gitu loh Pak. Dan tidak perlu pengawas ya? Tetap ada pengawasnya dari BGN gitu loh Pak, pengawasnya. Jadi pengawas itulah yang mengawasi ibu-ibu masak itu. Bahkan di luar negeri Pak, prasmanan makanannya Pak, siswa itu hanya mengambil tray kosong, kemudian ada pelayan yang memberikan sayur, lauk-lauk yang lain, lalu nasi dan semangkok sayur kalau ada. Itu dia. Gitu Pak ya, jadi kita berharap makan bergizi gratis itu memang betul-betul bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi penerima manfaat makan bergizi gratis. Artinya ini perlu evaluasi menyeluruh ya? Harus evaluasi menyeluruh kalau ingin menghasilkan kualitas yang jauh lebih bagus. Baik Pak,